Garju Plusers di film di sini. Nah, di video ini saya akan memberitahu inilah alasan Kenjutsu no Shiki akan muncul di Wano Kuni. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video filmnya langsung muncul di HP kalian. Nah, jadi video saya yang lain, saya menjelaskan bahwa Zoro yang akan mengalahkan Kaido di arc Wano Kuni ini. Banyak komen dan pendapat kalian bahwa Shiki akan datang ke negeri Wano. Dan banyak pula yang berpendapat bahwa Shiki ini akan kembali untuk menyatukan kembali era Rocks yang lama. Jadi di sini Shiki, Big Mom, dan Kaido akan membuat era baru dari bajak laut Rocks. Serta di sini pun saya akan menjelaskan dan menganalisis bahwa Shiki lah Lord King Legend yang dikatakan Oda akan muncul di Wano Kuni ini. Dan dia akan bertemu dengan Luffy. Jadi mungkin di sini akan saya bagi dalam beberapa poin. Nah, jadi untuk poin pertama, mungkin di sini kita mengetahui di mana Oda sangat memaksa dan strict sekali mengatakan bahwa Shiki ini adalah karakter manga yang canon. Buat kalian yang nggak tahu, yaitu canon itu di mana karakter akan dipakai dan benar-benar ada di cerita aslinya. Kita tahu Kenjutsu no Shiki ini adalah karakter yang menjadi main villain Luffy di movie-nya, yaitu movie Strong World, yang termasuk salah satu movie terbaik juga dari One Piece. Ini dikatakan oleh Oda bahwa karakter Shiki ini canon di manga. Nah, jadi karakter canon di manga ini, dimana karakter Shiki ini yang hanya muncul di movie, ternyata benar-benar ada dan real di manganya dan bukan hanya filler belaka. Karena mungkin banyak sekali movie-movie di mana Luffy mengalahkan orang-orang atau monster-monster yang memiliki buah iblis yang aneh-aneh. Namun itu semua hanyalah filler dan tidak ada di dunia One Piece yang aslinya. Karena dunia One Piece yang asli hanya ada di dalam manganya, yang dibuat dan digambar langsung oleh Eiichiro Oda. Nah, jadi dari movie Strong World ini, karakter Shiki ini dikatakan bahwa dia canon, namun cerita dari Strong World-nya itu adalah tidak canon. Nah, kita pun mengetahui setelah arc Wano Kuni, kita pun pasti setuju bahwa akan menjadi arc paling lama di mana setelah Wano Kuni ini kita akan lebih terfokus untuk menceritakan sejarah dunia dan tentang pemerintahan dunia atau world government. Dan saya pun yakin cerita akan dipercepat karena Oda sendiri berkata dia akan membereskan One Piece dalam waktu 5 tahun. Walaupun kita mengerti Oda bisa saja ngaret dan biasanya ngaret, tapi Oda sudah men-state bahwa One Piece ini akan beres kurang lebih dalam 5 tahun. Dia pun berkata bahwa One Piece ini sudah 70-80% ceritanya. Dan karena itu saya tidak bisa melihat arc yang cocok untuk kemunculan Kenjutsu no Shiki ini selain di arc Wano Kuni. Kita pun melihat di cover story di mana ada Crocus dan juga Labun di situ sedang memberi bir kepada seseorang. Yang menurut saya bahwa tampilan dan bentuk dari karakter tersebut adalah sangat merepresentasikan bahwa dia adalah wujud dari Kenjutsu no Shiki ini. Lalu untuk poin kedua, dia mengatakan tentang Lord King Legend. Luffy akan bertemu dengan seorang legenda di negeri Wano Kuni ini yang berhubungan dengan Whitebeard. Mungkin jika kita berkata bahwa dia adalah Kaido, itu akan sangat jelas dimana kita mengetahui bahwa Kaido ini yang mereka beraliansi dengan shogunnya yaitu Orochi. Jadi menurut saya bahwa Kaido sebagai sebutan Lord King Legend ini adalah sesuatu yang kurang pas dan kurang surprise yang dilakukan oleh Oda. Dan menurut saya, Shiki ini sangatlah cocok dengan sebutan Oda terhadap Lord King Legend yang akan ditemui Luffy. Kita pun tahu tidak banyak karakter yang bisa disebut sebagai Lord King Legend ini di One Piece. Shiki mungkin menjadi salah satu rival Roger pada masanya. Dan itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup untuk membuatnya menjadi sang legenda. Bahkan Whitebeard pun mengenalnya dengan baik, dimana kita melihat satu scenes di One Piece Chapter 0, Beard yang bertemu dengan Shiki dan dia mengobrol seperti teman lama. Nah, satu karakter canon ini, Kenjutsu no Shiki, dimana kita belum melihatnya kembali selain di Chapter 0. Adalah sesuatu yang cocok dengan kata-kata Lord King ini. Dan kata-kata Shiki di akhir, yang dia berbicara dengan Whitebeard bahwa dia akan menghilang untuk sementara waktu. Nah, lalu poin ketiga, setelah dia keluar dari Impel Down, dia berencana untuk pergi ke suatu tempat di mana pemerintah tidak akan bisa menjangkaunya. Dan menurut saya Wano adalah salah satu tempat yang paling perfect dan pas untuk hal ini. Di mana negeri Wano ini terisolasi dari pemerintahan dunia, yang berarti jika kita bersembunyi di sana itu akan menjadi tempat persembunyian yang sangat baik. Serta kita pun tahu Kenjutsu no Shiki memiliki nama Jepang yang berbeda dengan kebanyakan dari karakter di One Piece. Serta kita pun melihat desainnya yang Wano Kuni banget. Oda sendiri berkata tampilan Shiki ini sangat mirip dengan tampilan seorang shogun. Dan kita pun bisa melihat bahwa dia menggunakan kimono seperti warga Wano pada umumnya. Kita pun tahu semua itu adalah bentuk tradisi dari Jepang.
Apakah itu adalah sebuah pertanda ataupun itu adalah sebuah clue oleh Oda bahwa Shiki ini akan muncul di Wano Kuni? Lalu di poin keempat, Hawkins berkata siapakah yang merintah Wano Kuni di balik bayangan. Walaupun ini masih hanyalah sebuah teori liar, menurut saya cukup masuk akal juga, dimana di situ secara gamblang Luffy mengatakan Kaido lah yang memerintahkan Wano di balik bayangan. Itu memang suatu jawaban yang wajar dan kita pun bisa memprediksi jawaban tersebut. Namun apakah benar Kaido berada di balik bayangan dari Wano Kuni ini? Bahkan seluruh Wano Kuni sudah tahu tentang Kaido bekerja sama dengan Orochi. Yang berarti itu bukanlah suatu bayangan lagi, dimana seluruh rakyatnya sudah mengetahui bahwa mereka tidak akan berani untuk menentang Orochi karena dia mempunyai backup, yaitu Kaido di belakangnya. Berarti Kaido bukanlah pemimpin di balik bayangan. Dia sudah seperti aliansi untuk Orochi ini. Nah, jadi pasti menurut saya ada seseorang lain yang satu tingkat di atas Kaido, dimana semua orang tidak akan tahu dan menyangkanya. Oda pun dengan apik memainkan kata-kata agar kita semua mengira itu semua adalah Kaido. Serta saya cukup yakin Shiki lah yang menjadi pengatur irama pemerintahan di Wano Kuni ini, yaitu dengan cara mengontrol Orochi dan juga Kaido. Dimana awalnya kita tahu Orochi ini diatur dan diberi ramalan oleh nenek tua, yaitu Kurozumi Higurashi. Kita pun tahu Kurozumi Higurashi ini dia berkata dia pernah pergi ke luar Wano Kuni dan berkata hal seperti itu. Jadi apakah akhirnya dia bertemu dengan Shiki hingga akhirnya dia mengikuti perkataan dari Shiki ini dan dia mewariskan ke Kurozumi lainnya, yaitu si goblok Orochi. Serta di poin kelima, Lord King Legend ini adalah seseorang yang pasti berhubungan dengan bajak laut Rocks. Ini pernyataan yang menurut saya adalah sebuah pernyataan yang valid. Kenapa? Mana kita disuguhi bajak laut baru yang pernah memimpin era di dunia ini dan memimpin para orang-orang hebat. Sekarang hampir semuanya, tepatnya semua anak buahnya menjadi Yonkou, seperti Whitebeard, Kaido, Big Mom, dan bahkan Shiki pun dia menjadi anak buah Rocks dan Shiki bisa disejajarkan dengan Whitebeard dan juga Roger. Rocks pertama kali diperkenalkan ketika Arc Wano Kuni ini akan dimulai. Tepatnya yaitu ketika pembahasan seluruh raja bersiap untuk menghadiri referee di Marigois. Di situ, seluruh Vice Admiral yang membantu raja tersebut berkumpul di satu ruangan mungkin sedang makan-makan. Dan situ Hina bertanya tentang sebuah title kepada Garp, yaitu title bahwa Garp adalah sang pahlawan angkatan laut. Di situ Hina bertanya bahwa itu semua berhubungan dengan suatu bajak laut, yaitu bajak laut Rocks. Pun setelah munculnya kata-kata Rocks itu, kita langsung ditinggalkan dalam beberapa chapter yang banyak untuk mengetahui lebih jauh tentang Rocks ini. Ya akhirnya di suatu chapter, yaitu di chapter 957, salah satu chapter terbaik di One Piece ini yang menurut saya karena dia pun berjudul Ultimate. Kita diberitahu bahwa Rocks atau sang kapten Rocks the Sebek adalah salah satu rival terkuat Roger, membutuhkan campuran Garp serta angkatan lautnya serta juga Roger dan krunya untuk dapat mengalahkan seluruh kru dari Rocks ini. Pun kita mengetahui bahwa Shiki bagian dari bajak laut Rocks. Mengingat Shiki yang berusia cukup tua dibanding yang lainnya karena dia segenerasi dengan Whitebeard dan juga Roger. Nah, kenapa Oda menyampilkan karakter sehebat Shiki ini hanya untuk memberitahu nih, karakter canon yang saya katakan adalah bagian dari kru Rocks loh. Terus kenapa? Pasti Oda mempunyai maksud lain selain hal itu saja. Itu mungkin Oda akan memperkenalkan lebih jauh Shiki di dalam cerita ini dan bukan hanya di chapter 0 saja. Dan kapan saat yang paling tepat untuk menceritakan Shiki ini? Ya jelas di Wano Kuni ini. Dimana keseluruhannya dari dirinya yaitu Shiki ini sangat pas dengan tema di Wano Kuni. Dan itu karakter Rocks yang sangat kental diceritakan saat Arc Wano ini berlangsung pasti akan menjadi bagian dari cerita Wano. Dimana dia ceritakan di awal sebelum Wano ini dimulai dan di tengah-tengah ketika Arc Wano Kuni ini akan sampai di puncaknya. Walaupun mungkin bukan Rocks the Sebek sebenarnya yang katanya dia sudah mati, namun bisa saja hanya bagian dari krunya. Mungkin ada beberapa alasan yang terlalu saya sangkut pautkan di sini. Namun menurut saya beberapa hal di atas tersebut masih dapat dikatakan make sense atau sedikit masuk akal, walaupun tidak liar-liar banget, untuk memasuki bahwa Shiki ini akan berada di negeri Wano Kuni. Bagaimana prediksi-prediksi kalian bahwa katanya Shiki ini akan sampai di Wano Kuni dan membantu pihak Kaido serta pihak Big Mom? Serta tuliskan juga pendapat kalian tentang Kenjutsu no Shiki ini. Apakah mungkin dia benar-benar akan berpihak dan membuat negeri Wano Kuni ini menjadi sangat kompleks dan ikut mengacau hingga benar-benar hancur luar biasa? Kan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Biasa like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Davilo pamit and I'll see you guys next time.